Hai Sobat Bahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Bahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 422 bertepatan dengan bab ke 2032. Pada saat ini Su Shaodao yang terus berada di sebelah Su Changpeng buru-buru berkata, "Ayah, jangan biarkan Rolly menimbulkan masalah lagi saat ini. Sekarang yang paling penting adalah membawa Rolly pulang terlebih dahulu. Kita bisa mencari orang itu lagi di masa depan. Jika Rolly tidak dapat melarikan diri kali ini, maka dia tidak akan ada kesempatan untuk kembali lagi." Su Changpeng dengan tegas berkata, "Tidak ada dari kita yang tahu identitas asli dari orang yang Rolly bilang itu. Bagaimana jika dia adalah musuh keluarga Su? Bagaimana jika dia dengan sengaja berencana untuk berurusan dengan keluarga Su kita secara rahasia?" Su Shaodao berkata, "Ayah, kita bisa mencari orang ini perlahan di masa depan. Jangan terburu-buru saat ini. Jika Rolly bisa bertemu dengannya hari ini, pasti akan ada kesempatan lagi di masa depan. Biarkan Rolly kembali terlebih dahulu." Su Changpeng segera berteriak, "Bajingan, mengapa pikiran kamu menjadi begitu sempit sekarang? Orang ini telah merusak lebih dari 50 jenderal keluarga Su. Aku dengan kekuatannya sendiri. Apakah kamu tahu berapa banyak kerugian yang telah kita timbulkan? Ada lebih dari beberapa miliar. Bagaimana jika dia masih memiliki metode untuk melawan kita?" Berbicara tentang ini, Su Changpeng berkata dengan dingin, "Orang ini memang sedikit menarik dan identitasnya masih tidak pasti. Jika bukan karena Rolly bertemu dengannya hari ini, kita mungkin tidak akan menemukannya lagi dalam kehidupan ini. Jadi kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Jika tidak, itu akan menjadi kesalahan besar." Begitu Su Shaodao mendengar ini, dia segera tahu bahwa kakek telah mengambil keputusan. Dia pasti tidak bisa membujuknya lagi. Jadi dia hanya bisa memberitahu Su Rolly melalui telepon, "Rolly, karena kamu ingin membalas dendam kepada orang itu, maka ayah tidak akan menghentikanmu. Dengarkan instruksi kakekmu dan pastikan untuk mendapatkan identitas aslinya." Ini adalah pertama kali Su Rolly mendengar Su Shaodao berbicara pada dirinya dengan identitas ayah. Dia memikirkan dengan identitas sebagai anak haram. Hari ini dia akhirnya mendapat pengakuan dari ayah kandungnya. Dengan perasaan campur aduk di hatinya, dia berkata dengan penuh semangat, "Jangan khawatir ayah, Rolly pasti akan berusaha sepenuh jiwa." Su Changpeng juga menasehati saat ini, "Rolly, lebih baik kamu menangkapnya hidup-hidup dan membawanya kembali ke Yanjing secara langsung. Aku akan menghajarnya secara pribadi." Su Rolly segera berkata dengan tegas, "Baik, setelah aku menangkapnya, aku pasti akan meninggalkannya satu kesempatan untuk hidup." Su Changpeng bersenandung dan berkata, "Oke, kamu bisa melakukannya sendiri." Usai berbicara, dia berkata, "Ngomong-ngomong, orang-orang yang menjemputmu ini semua adalah orang kepercayaanku. Mereka semua sangat terampil. Ketika kamu bertindak, biarkan mereka pergi bersamamu. Dengan cara ini, peluang menang akan lebih besar." Su Rolly berkata tanpa ragu, "Baik." Su Changpeng berkata dengan keras, "Beritahu mereka, jika hal ini dilakukan dengan baik, aku akan menghadiahi mereka semua. Aku tahu." Setelah menutup telepon, Su Rolly segera berkata kepada kapten, "Maju dengan kecepatan penuh. Kita harus mengejar kapal di depan." Kapten secara alami tidak berani membantah lagi saat ini, segera mengangguk dan berkata, Baik Nona Su." Usai berbicara, dia memaksimalkan daya mesin. Beberapa orang yang telah menyelamatkan Su Rolly mulai bersiap saat ini karena mereka mendengar apa yang dikatakan Su Changpeng.
Salah satu dari mereka bertanya kepada Suroli, "Nona Su, apa yang harus kita lakukan setelah kita menyusul pihak lain?" Ekspresi Suroli sekarang menjadi sangat serius dan berkata dengan tegas, "Kita akan menggunakan kapal untuk memancing kapal pihak lain dan memaksa pihak lain untuk menghentikan kapal." Pria itu bertanya lagi, "Bagaimana jika pihak lain tidak menghentikan kapal?" Suroli mencibir dan berkata, "Tidak berhenti, tidak masalah jika tidak berhenti. Ketika kita mendekat, kita bisa langsung melompat ke kapal mereka. Setelah naik ke kapal mereka, kita langsung membunuh semua orang kecuali orang yang menjadi target, menenggelamkan kapal ke dasar laut dan tidak meninggalkan apapun yang hidup." Berbicara tentang ini, Suroli mengepalkan tinjunya, menggetakkan gigi putih kecilnya yang rapi dan berkata dengan dingin, "Bagaimanapun kita harus menangkap orang itu." Setelah meninggalkan pelabuhan, kapal yang ditumpangi Yichen terus melaju menuju laut lepas. Karena Hashimoto Jinxian ditangkap di kabin di lantai bawah, jadi Yichen memutuskan untuk membawa Song Wanting ke bawah untuk bertemu pria ini sebentar. Pelaut di kapal membawa keduanya di kabin bawah dan mendorong membuka salah satu pintu. Di dalam ruangan itu terdapat seorang pria mengenakan setelan wall kelas atas, anggota tubuhnya terpaku pada kursi, tangannya diikat ke pegangan kursi, kakinya diikat ke kaki depan kursi. Di atas kepalanya ada sebuah kantong hitam yang menutupi seluruh kepala. Yichen berspekulasi bahwa orang ini seharusnya Hashimoto Jinxian. Untuk berhati-hati, orang-orang itu Yuhiko menggunakan pipa baja bundar untuk memasang di setiap jari Hashimoto Jinxian di dalamnya dan kemudian memasangkannya ke sandera tangan bersama-sama. Dengan cara ini Hashimoto Jinxian bahkan tidak bisa menekuk jarinya, apalagi kemungkinan untuk melarikan diri. Selain itu, ada seorang pria memegang pistol setrum berdiri di sampingnya, menatapnya tanpa berkedip. Tingkat keamanan dapat dikatakan sangat baik. Melihat Yichen masuk, pria yang memegang pistol setrum segera berkata dengan hormat, "Tuan Yi, Anda sudah datang." Yichen mengangguk dan bertanya, "Apakah ini Hashimoto Jinxian?" "Iya." Pria itu segera merobek kantong yang dikenakan di kepala Hashimoto Jinxian dan berkata, "Tuan Yi, orang ini adalah Hashimoto Jinxian. Kami sudah memverifikasi identitasnya." Pada saat ini Hashimoto Jinxian masih belum beradaptasi dengan cahaya yang menyilau. Sebuah handuk diselipkan di mulutnya sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia hanya bisa merintih dan tubuhnya terus meronta. Melihat dia terus berjuang mati-matian dan pada dasarnya tidak bisa bergerak, Yichen tidak bisa menahan senyum. "Kamu keterlaluan. Tidak hanya tangan dan kaki saja yang diikat, tetapi bahkan jari-jarinya pun kalian tahan." Tuan Hashimoto pasti sangat cemas. Pria itu dengan hormat berkata, "Tuan Ji, Anda tidak tahu bahwa penjahat dalam film dan serial televisi selalu mengabaikan tangannya. Jadi tidak peduli bagaimana Anda mengikat mereka. Mereka pasti dapat menemukan cara untuk melarikan diri. Jadi kami akan mengunci 10 jari dengan pipa baja sehingga dia tidak dapat melarikan diri." Yichen tertawa, menunjuk Hashimoto Jinxian dan berkata sambil tersenyum, "Orang seperti ini tidak layak dibandingkan dengan penjahat dalam film dan serial televisi." Pada saat ini Hashimoto Jinxian juga secara bertahap memulihkan penglihatannya. Hal pertama yang dia lihat adalah Yichen yang tangannya sedang menunjuk ke arahnya. Pada saat ini dia tercengang. Siapa orang ini? Apakah dia yang memerintahkan orang untuk menculik aku? Apakah aku telah menyinggung dia? Pada saat ini Yichen mengulurkan tangan dan melepas handuk dari mulutnya, berkata dengan dingin, "Hashimoto Jinxian, benar? Apakah kamu tahu mengapa aku mengikat kamu di sini?" Hashimoto Jinxian buru-buru bertanya, "Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu sama sekali. Mengapa kamu meminta orang untuk menculikku?" Yichen tidak menyangka orang ini masih begitu keras kepala. Dia menamparnya dan berteriak, "Kamu sangat hebat. Apakah kamu tidak tahu hal-hal kotor apa yang telah kamu lakukan? Kamu masih berani bertanya padaku?" Hashimoto Jinxian berkata, Aku adalah warga negara Jepang yang taat hukum. Aku dari perusahaan Nippon Steel. Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang melanggar hukum, tetapi kamu
Apakah kamu tahu penculikan termasuk kejahatan besar? Penculikan lebih serius atau pembunuhan lebih serius. Usai berbicara, dia menarik Song Wanting ke sisinya. Ketika Hashimoto Jinshan melihat Song Wanting, dia langsung terkejut dan tercengang. Nona Song. Song Wanting memandang Hashimoto Jinshan dengan tatapan jijik dan bertanya, Tuan Hashimoto pasti tidak pernah berpikir bahwa aku, Song Wanting, masih hidup kan? Hashimoto Jinshan sangat cemas hingga seluruh tubuhnya gemetaran. Dia tahu bahwa niatnya untuk membunuh Song Wanting merupakan sebuah dosa yang tidak bisa diampuni. Keberadaan Song Wanting tidak diketahui sebelumnya. Dua asistennya serta pengemudi semuanya terjatuh dalam kecelakaan lalu lintas buatan manusia. Selain hal-hal lain, membunuh 3 orang saja sudah merupakan kejahatan sangat parah. Dalam pembunuhan, plotnya sangat buruk dan metodenya sangat kejam. Sekarang Song Wanting berdiri di depan Hashimoto Jinshan hidup-hidup. Jadi dia segera menyadari bahwa Song Wanting datang untuk membalas dendam dengan dirinya sendiri. Dia segera menangis dan memohon, Nona Song, aku bukan orang yang merencanakan semua ini. Orang sebenarnya yang merencanakan semua ini adalah adikmu, Song Rongyu. Dialah yang berada di belakang semua ini. Song Wanting bertanya dengan dingin, oh, ini semua rencana Song Rongyu? Lalu aku bertanya, siapa yang berbohong kepadaku bahwa Tuan Watanabe ingin menandatangani kontrak dengan aku? Siapa yang berbohong kepada aku untuk pergi ke daerah pegunungan Kabupaten Nishitama? Siapa yang mengatur orang-orang menabrak kami berempat dengan mobil di tebing? Hashimoto Jinshan terus-menerus ditanyai oleh Song Wanting. Dia sangat ketakutan dan segera memohon, Nona Song, ini semua ide kakakmu. Jika kamu ingin membalas dendam, salahkan dia, jangan salahkan aku. Song Wanting bertanya, kalau begitu jika aku meminta seseorang untuk membuangmu ke laut sekarang, maka kamu tidak bisa menyalahkanku kan? Segera setelah Hashimoto Jinshan mendengar ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia buru-buru berteriak, Nona Song, aku tidak bermaksud demikian. Aku hanya ingin memohon kepada kamu untuk mengampuni aku sekali saja. Selama kamu bisa mengampuni aku bersedia melakukan apa saja. Song Wanting memandang Yu Chen dan bertanya, Mas Haji, apa yang akan kamu lakukan dengan orang ini? Yu Chen tersenyum halus dan berkata, biarkan dia hidup dulu. Ketika kembali ke Jinling, aku akan memberinya kesempatan untuk menebus kesalahannya. Jika dia bisa melakukannya, maka aku akan mengampuni dia. Tetapi jika dia tidak bisa melakukannya, aku tidak akan membiarkan dia hidup. Hashimoto Jinshan buru-buru memohon, Anda dapat memberitahu aku apa yang Anda ingin aku lakukan. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawaku. Yu Chen berkata dengan dingin, ketika sampai di Jinling lagi, aku akan membiarkan kamu bertentangan langsung dengan Song Rongyu. Pada saat itu, kamu harus mengatakan semua kesepakatan antara kamu dan Song Rongyu. Jika kamu berani melewatkan sepatah kata pun, aku akan membunuh kamu. Hashimoto Jinshan segera mengangguk dengan cepat, menangis dan berkata, jangan khawatir, aku akan mendengarkan dan mengatakan yang sebenarnya. Yu Chen memasukkan handuk ke mulutnya lagi dan berkata kepada anak buah itu Yohiko, terus awasi dia. Pria itu buru-buru berkata, baik Tony. Yu-chan berkata kepada Song Wanting lagi, Song Wanting, kita akan mengurung Hashimoto Jinshan di sini untuk sementara waktu. Setelah tiba di Jinling dan menghadap Song Rongyu, aku akan memberimu solusi untuk memuaskan. Song Wanting berkata dengan hormat, semuanya ikut rencana Master Yi saja. Yu-chen tersenyum halus dan berkata, oke, kamu pergi ke kamar dan istirahat. Aku akan pergi berdiri di geladak sebentar. Song Wanting buru-buru bertanya, Master Yi, bisakah aku pergi bersamamu ke geladak dan tinggal sebentar sebelum kembali ke kamar? Yu-chen mengangguk dan tersenyum, tentu saja bisa. Kalau begitu, ayo kita naik bersama. Mereka berdua datang ke geladak. Yu-chen tanpa sadar menghela nafas ketika tertiup angin laut yang dingin. Meskipun dia telah menyelamatkan Song Wanting dengan aman sekarang dan mulai membawanya dalam perjalanan pulang, namun masalah ini masih belum selesai. Selanjutnya adalah bagian terpenting. Song Tianming dan Song Rongyu, pasangan ayah dan anak yang kejam, belum diselesaikan. Sekarang Tuan Besar Song melindungi dirinya dengan berpura-pura amnesia. Dengan situasinya saat ini, tidak mungkin ada orang yang bisa mengalahkan Song Rongyu dan putranya. Begitu ayah dan anak itu mengetahui bahwa Tuan Besar Song sedang berpura-pura, mereka pasti akan segera membunuhnya. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan selanjutnya adalah mengungkap warna sebenarnya dari Song Tianming dan Song Rongyu di depan umum, menyelamatkan Tuan Besar Song dan membiarkan Song Wanting mendapatkan kembali kendali atas seluruh grup Song.
Namun setelah ini dia masih harus menghadapi masalah bagaimana menyelesaikan Song Tianming dan Song Rongyu. Dalam pandangan Yi Chen, ayah dan anak itu tidak hanya melakukan kejahatan pembunuhan yang disengaja, tetapi juga secara langsung menyerang orang yang mereka cintai. Tidak hanya mereka memberontak, tetapi juga keji. Bahkan jika mereka menggunakan hukum, mereka pantas dihukum mati. Jadi orang seperti ini tidak punya tujuan untuk tinggal di dunia ini lagi. Bagaimanapun kedua orang ini adalah kerabat dekat Song Wanting. Cara menghadapinya tergantung pada apa yang diinginkan oleh Song Wanting dan Tuan Besar Song. Song Wanting juga berdiri di geladak saat ini, menikmati angin laut, memandang Tokyo yang semakin jauh dan berkata dengan penuh penasaran, "Master Yi, jika bukan karena kamu, Wanting mungkin telah mati di Tokyo." Yi Chen tersenyum dan berkata, "Jangan mengatakan kata-kata sedih seperti itu. Kamu orang yang beruntung, pasti memiliki takdir sendiri. Bahkan jika kamu tidak memiliki aku, kamu juga tidak akan mati." Song Wanting tersenyum penuh terima kasih dan bertanya kepadanya, "Master Yi, jika Wanting benar-benar mati, apakah kamu akan sedih?" Yi Chen berkata dengan serius, "Tentu saja, jangan lupa, kamu adalah temanku." Ekspresi Song Wanting sedikit gembira dan sedikit kecewa. Dia diam-diam berkata dalam hatinya, "Apakah dalam hidup ini aku hanya akan terus menjadi teman dengan Master Yi? Tidak bisa lebih dari kata teman." Masa lalu terus muncul kembali di hatinya. Dia menghibur dirinya sendiri dari lubuk hatinya. "Master Yi telah memperlakukan aku dengan sangat baik. Aku seharusnya bersyukur." Pada saat ini Yi Chen memandang Song Wanting dan bertanya, "Song Wanting, apakah kamu pernah berpikir tentang bagaimana menghadapi paman dan sepupumu setelah kejadian ini?" Song Wanting sedikit terpana, berpikir lama, kemudian menggelengkan kepalanya dengan kosong dan berkata, "Master Yi, aku belum pernah memikirkan pertanyaan ini." Yi Chen mengangguk dan menghela napas pelan. "Kamu belum pernah memikirkannya sebelumnya, sekarang kamu sudah harus memikirkannya." Song Wanting bertanya kepadanya, "Master Ji, apa kamu punya saran bagus?" Yi Chen berkata, "Saran aku sangat sederhana, hanya satu kalimat, langsung memusnahkan tanpa penundaan." Ekspresi Song Wanting sedikit bingung. Dia pagar mengepalkan pagar dengan kedua tangan dan berkata dengan terjerat, "Aku tahu apa yang kamu maksud, tapi mereka juga berasal dari keluarga Song dan mereka adalah kerabat tersayang aku. Aku tidak bisa melakukannya." Yi Chen berkata dengan ringan, "Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, kamu hanya perlu membuat keputusan." Song Wanting menghela nafas. "Aku tahu apa yang kamu maksud, tetapi sangat sulit bagiku untuk membuat keputusan ini. Aku tidak hanya perlu mempertimbangkan perasaanku sendiri, tetapi juga perasaan kakekku dan perasaan semua orang di keluarga Song. Bagaimanapun mereka masih termasuk keluarga kami." Yi Chen bertanya balik, "Tetapi ketika mereka ingin membunuhmu, apakah mereka ada menganggap kamu sebagai keluarga?" Song Wanting mengangguk. "Mereka memang sangat kejam, tapi bagaimanapun juga aku bukan mereka." Usai berbicara, Song Wanting berkata lagi, "Master Yi, sebenarnya kamu tidak tahu bahwa sejak keluarga Song berada di generasi aku, keluarga kamu belum bisa dianggap sebagai keluarga dengan keturunan yang banyak. Kakek telah sering mengeluh tentang masalah ini sebelumnya. Jika paman dan sepupu mati lagi, itu pasti akan mengakibatkan pukulan yang lebih besar baginya." Yi Chen tersenyum acuh tak acuh. "Aku mengerti apa yang kamu maksud. Bagaimanapun darah lebih kental daripada air dan masih masuk akal untuk membiarkan mereka hidup. Tapi ada satu hal yang harus kamu perhatikan." Song Wanting buru-buru berkata, "Master Yi, silakan bilang." Yi Chen berkata, "Kamu bisa membiarkan mereka hidup, tetapi kamu harus ingat bahwa kehidupan narapidana bisa diselamatkan, tetapi mereka harus dihukum seperti di penjara. Sementara memaafkan mereka tanpa kematian, kamu harus memberi mereka hukuman yang cukup berat dan harus sepenuhnya membatasi semua kemungkinan masa depan mereka untuk mencegah masalah terjadi di masa depan semaksimal mungkin." Song Wanting mengangguk. "Aku tahu, Mas Ri. Aku pasti akan mempertimbangkan masalah ini baik-baik." Saat berbicara, Yi Chen tiba-tiba mendengar raungan samar datang dari belakang. Dia menoleh dan melihat bahwa pada jarak sekitar 1 atau 2 kilometer dari kapal mereka ada sebuah kapal yang lebih kecil bergegas ke arahnya dengan kecepatan penuh. Ketika kapal melaju di laut, suara angin dan deburan ombak sudah sangat keras. Pada saat ini sulit untuk mendengar suara kapal lain. Pada jarak yang begitu jauh, sulit untuk mendengar suara bahkan ketika sirine dibuka penuh. Jika bukan karena indera pendengaran Yi Chen jauh lebih sensitif daripada orang biasa, dia tidak mungkin bisa mendengarnya sama sekali. Melihat masih ada kapal yang mengikutinya di laut kosong, Yi Chen segera merasa ada yang janggal dengan masalah ini. Dia segera berkata kepada Song Wanting, "Song Wanting, kamu kembali ke kamar dulu." Melihat ekspresi serius Yi Chen, Song Wanting merasa ada yang tidak beres. Jadi dia buru-buru bertanya, "Master Yi, apakah ada sesuatu yang terjadi?" Yi Chen melihat cahaya yang mendekat ke
di kejauhan dengan seringai di sudut mulutnya. Dia berkata dengan main-main, sepertinya kita punya tamu baru lagi. Song Wanting mengikuti arah tatapannya. Dia hanya melihat sebuah kapal di laut tepat di belakang kapal mereka terus mendekat. Dia sedikit terkejut dan bertanya, Master Yi, apakah kamu curiga bahwa target kapal itu adalah kita? Ye Chen tersenyum sedikit. Tujuan mereka mungkin hanya aku, bukan kamu. Song Wanting segera berkata dengan tegas, Master Yi, aku ingin terus bersamamu. Ye Chen tersenyum dan berkata, tidak usah, kamu kembali ke kamar saja. Aku bisa menyelesaikan masalah sendirian. Tapi ekspresi Song Wanting menjadi semakin serius. Jika ada bahaya, dia pasti tidak ingin Ye Chen tinggal sendirian. Ye Chen membujuknya saat ini. Wanting, tetapi apa? Kamu juga tidak dapat membantu aku jika kamu tinggal di sini bersamaku. Kamu mungkin bisa menjadi beban. Jadi kamu sebaiknya kembali ke kamar dengan cepat sehingga aku bisa merasa lebih aman. Usai berbicara, Ye Chen menambahkan, kamu juga sangat jelas tentang keterampilan aku. Tidak mungkin orang biasa bisa menyakiti aku. Song Wanting ragu-ragu lagi dan mengangguk dengan lembut. Kemudian menasihati, Master Yi, kalau begitu kamu harus jaga diri baik-baik. Ye Chen mengangguk dan tersenyum. Oke, tenang saja. Begitu selesai berbicara, orang pelaut berlari keluar dari tangga di geladak dan berkata dengan gugup, Tuan Yi, ada satu kapal di belakang kita yang terus mengikuti kita dan bergegas ke arah kita dengan sekuat tenaga. Kapten curiga bahwa pihak lain punya niat buruk dan meminta aku untuk bertanya kepada Anda apa yang akan Anda lakukan. Ye Chen tersenyum acuh tak acuh. Mereka seharusnya datang untuk mencari aku. Nanti kalian semua jangan datang ke geladak. Serahkan semuanya di sini untukku. Pelaut buru-buru berkata, bagaimana bisa? Tuan itu dan ketua memberi tahu kami bahwa kami harus mengirim Anda dan Nona Song ke Cina dengan selamat. Jika pihak lain benar-benar jahat, maka kami akan bertarung dengan mereka pada saat yang sama. Minta bantuan Tuan itu dan biarkan dia mengirim bala bantuan sesegera mungkin. Ye Chen melambaikan tangannya, tidak usah, dengarkan aku saja. Bawa Nona Song kembali ke kamar. Kemudian kalian semua tetap tinggal di kabin saja. Tanpa izinku, kalian tidak boleh datang ke geladak. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video berikutnya.